kita akan kasih harganya secara tertutup. Karena gue tinggal tanda tangan, beliau-beliau inilah yang isi. Ya. Nih, review dulu. Waduh, keren. Masalah harganya berapa? Yang intinya kita udah deal dan alhamdulillah gue akan beli helmnya. Nah, sekarang hari ini hari Jumat. Mudah-mudahan hari ini hari Jumat barokah. Saya udah kepikiran kemana-mana karena semua foto-foto yang saya upload malah diliput media. Hampir semua media yang ada di Makassar udah ngomongin kalau saya akan meminang helm itu. Padahal belum gue beli. Tapi mudah-mudahan hari ini helm itu belum laku. Kita akan ke Helmet Rhythm. Kita ngeliat lagi helmnya masih ada atau enggak. Tapi sebelumnya kita kasih makan ikan dulu. Mudah-mudahan barokah. Ada. Ya. Ini ada Simio 24 karat bro di sini bro. Wih, ikan. Sini naik. Ini mana makanan? Udah makan kali pagi-pagi. Oh, udah. Woi. Dan kita lanjut lagi manasin si gesek dan manasin Simio. Wah. Aduh, suaranya itu loh. Ayo kita lanjut ke Helmet Rhythm. Kita akan lihat helmnya, kita akan negosiasi sampai deal pokoknya. Gue udah malu bro, udah di media udah diliput semua, malah helmnya aja belum gue beli. Kita ketemu di perjalanan. Dan akhirnya dengan perjalanan yang begitu jauh, kita udah nyampe di Helm Rhythm. Kita akan ngobrol-ngobrol, mudah-mudahan hari ini udah deal, gue bisa beli helmnya. Ayo kita langsung masuk ke dalam. Yuk. Om, tuh ada Om Ari. Jadi Om Ari ini salah satu orangnya Arai. Ini bos gua. Ayo, gua masuk dulu. Woi, di dalam ternyata ada bos gua juga bro. Ini pemain helm yang udah lama bro. Kalau yang mana udah nggak usah dikenalin lagi, emosi gue juga ngeliatnya. Udah pada vaksin kan? Udah dong. Oh ya udah. Oh belum. Ya udah gue buka deh. Sama kita juga belum. Kita akan lanjut pada saat
Helmnya dikasih pernyataan sama bos aing tuh di sana. Ayo. Nah, kita udah sampai di Helmet Resort. Seperti biasa, kita nyampe sama yang punyanya, Mas Fakri. Fakri, susah bro. Udah lama gua kenal sama beliau. Ternyata di handphone gua udah tersave namanya Helm. Gak ada namanya tapi hanya Helm doang. Kali yang sebelah malas gua ngenalin dia. Dia ngeracunin gua sampai di sini bro. Sampai nih mau gua lego nih Helm Are. Gara-gara Empadil Isani 19. Oh 99 ya? Oh 19 ya? Lu kalah sama gua kawan. Oh gitu. Nah kalau sebelahnya lagi Om Ari. Halo. Yang biasa kita kenal Ari Untung, yang biasa di TV-TV. Gimana sih beda sekarang ini? Ari ini orang Arai. Jadi beliau akan menjelaskan apa keunikan helm ini dan kenapa helm ini enak banget untuk dipakai. Kalau yang sebelahnya lagi, waduh, itu mah nggak usah gue kenalin bro. Siapa yang kenal bro? HLIO, Helmet Lovers Indonesia Official. Oh ada. Gue juga pernah bro kacarnya beliau. Ini Om Pur. Nah, helm ini kan saya udah 4 hari ya nggak kesini. Udah ke Bombipio. Mudah-mudahan ini bisa jadi helm gue lah. Nah, helm ini kan disebutnya helm karbon. Emang di Indonesia ada beberapa helm yang karbon. Maksudnya seperti ini. Helm SRC itu kan karbon, ada yang karbon glossy, ada yang dok ya? Ada yang dok. Oh ada yang dok juga? Ada yang dok. Jadi SRC itu ada dok, Ada glossy. ada glossy. Nah, tapi untuk yang dok sendiri kita harus order khusus. Dalam arti kalau kita mesennya Are SRC pasti yang datang glossy. Oh. Tapi kalau kita mau pesen dok bisa. Jadi Are SRC yang dok gitu Oh. bisa. Jadi tergantung finishingnya kita mau dok atau glossy. Tanpa motif. Tanpa motif. Oh. Dan harganya akan ada tulisan beda lagi dengan Dove atau sama? Oh enggak sama aja. Sama aja. Cuman sama aja ya? finishingnya aja yang beda. Oh. Gitu. Tuh loh bro. Jadi kita takut juga nih ngomongnya lama-lama. Karena gue udah pengen banget helmnya. Nah, untuk helm ini udah berapa sejak kapan dong diimpornya? Untuk helm yang SRC Oriental ini sudah tahun lalu maksudnya. Tahun lalu. Cuman memang sampai saat ini hanya satu nih. Oh. Belum ada lagi yang order. Yang belum ada lagi ya? Iya. Mudah-mudahan jangan ada yang order kan? Walaupun kalau kita mau order, berapa lama om kalau kita Gini, mau order? kalau untuk order sekarang ini itu 8 sampai 10 bulan jika tidak ada keterlambatan dari Arai. Itu paling cepat. Itu paling cepat ya? Ya. Itu juga karena katanya Oriental ini bukan diproduksi massal untuk Indonesia ya? Ya, jadi gini. Motif Oriental di RX7X itu memang eksklusif untuk pasar Taiwan. Oh. Gitu, hanya di Taiwan. Jadi kalau kita mau order motif ini Ya. secara reguler tidak akan bisa. Oh. Secara reguler. Ya. Tapi untuk di motif SRC kita bisa, tapi by permit. Kita permisi dulu ibaratnya, minta tolong nih, area Taiwan kita mau order boleh nggak? Gitu. Oh, jadi seolah-olah Oriental ini untuk desainnya memang sudah diambil sama si Taiwan ini ya? Ya, Gitu ya. benar. Di Indonesia belum ada? Apa? Untuk yang desain karbon ini? belum ada. Untuk yang karbon hanya satu-satunya ini. Tapi untuk motif Oriental sendiri ada di tipe lain. Oh. Gitu. Half face ya? Half face ada full face-nya ada di XD. Tipe bawahnya dari Tipe RX7X. RX. Oh. Gitu. Ada berapa sih? Kan ada RR4. RR4 tipe paling lama. Terus? Ada RR5 penggantinya. Ya. Nah, penggantinya lagi baru RX7X. Oh. Gitu. Oh, sampai saat ini RX7X ada tipe tertingginya lah Tipe ya? tertingginya, benar gitu. Dan dari tipe-tipe sebelumnya pun tidak pernah keluar di tipe tertingginya secara reguler. Oh. Anggaplah ini sekarang RX7X, sebelumnya di RR5. RR5 itu tidak pernah keluar motif Oriental secara reguler. Baru di 7X saja reguler dan itu khusus di pasar Taiwan. Oh, gitu. Jadi yang masuk pasar Indonesia pun tidak ada yang resmi berarti? Nggak ada. RX7X Pasti ada? non SNI. Kalau RX7X motif reguler pasti non SNI, tidak ada yang SNI. Oh. Hanya ini satu-satunya? Ini satu-satunya, tapi di karbon ya. Oh, di karbon ya. Karena kalau di reguler nggak bisa. Oh, kalau seumpama RX7X kan emang ada yang dok tapi bukan SRC.
Ada kan? Ada. Nah, berarti itu SNI atau bukan? Non SNI pasti. Oh, pasti Sudah non-SNI. dipastikan, iya. Oh, karena memang Arai nggak ngimpor barang itu. Gini, Arai distributor Arai Indonesia tidak bisa masukin tipe itu karena sudah eksklusif untuk pasar Taiwan. Oh, Gitu. keren juga ya. Ternyata helm juga bisa tanda tangan, bro. Kalau di kontrak nikel, karena saya punya tambang nikel, itu namanya joint operational eksklusif. Nah. Ya, jadi dia punya kontrak eksklusif yang tidak boleh dipakai sama orang lain. Seperti itu kan? Benar. Emang benar-benar helm ini ada seninya, bro. Ya. Tapi ngomong-ngomong, mau dijual berapa om helmnya? Ah. Ini nih yang berat nih, harganya nih yang berat. Daripada kita lama-lama, bro. Udah Yang- capek, bro, kesini bolak-balik, udah ke bawah mimpi. Media udah ngeliput. Adalah media yang bilang udah gue beli. Ada media yang bilang masih meminang. Ada media yang bilang udah gue beli 68 juta. Ada yang bilang 58 juta. Udah, itu menggelap harganya. Jadi sekarang kita harus tanya langsung entah dari Om Fakhrinya atau Om Arinya. Asal Kalau jangan saya- dari Om Isani. Saya uang denger aja om. Komisi om Mas Pur ya. Komisi banget, komisi. Mas Pur mau ganti Olin sama mau ganti apa Mas? Uang dengernya gede juga. Kita harus tanya ke Mas Pur dulu. Mas Pur, sebelumnya pernah ngeliat nggak helm Arai yang tipenya oriental seperti ini yang warna dok? Saya sering ngeliat ya. Saya pernah sih lihat. Nah, yang dok. karbon. Yang Yang non karbon. non-karbon. Oh, Yang non-karbon. yang Karbon ya? non-karbon. Ya SD berarti ya. Iya, yang Itu non- SD, bukan RS7. Kalau untuk SNI pasti di tipe XD atau Astral X. Oh, Ya. Tapi Bawah. kalau non SNI Ah, ah. mungkin ada. Di RX7X. Iya, ada Tapi yang punya. non-karbon. Non karbon ada yang punya di sini. Oh iya, karena kan saya pernah ngeliat emang, kan ada beberapa di OLX, ada di Tokopedia juga, Iya. beberapa marketplace, dan harganya bervariasi loh. Ya. Ada yang jual 12, ada yang jual 14, Iya. ada yang jual 17, ada yang jual 22. Padahal itu semuanya RS7X. Iya, RX7X sama. Non-karbon. Non karbon. Nah, yang non karbon itu glossy atau bukan? Do, Semua. semua flat black dan flat blue. Jadi hitam Sebutannya. dop sama biru dop. Iya. Glossy Nggak ada atau nggak ada? Nggak ada, nggak keluar glossinya. Makin nih bro. Kalau udah seperti ini berarti harganya makin mahal bro. Ternyata helm ini terlalu banyak ternyata yang pertama-pertamanya. Aduh, kita mikir-mikir harganya ya mudah-mudahan lah saya bisa ngumpulin buat gaji om. Kebetulan. Mau nggak mau gajinya harus saya kumpul-kumpulin ini. Oh ini juga visornya depan udah ada tambahan ya. Ya. Nih iridium dulu. Waduh keren. Original. Original ya. Nah untuk Iridium Blue ini dari Arai pun memasukkan atau banyak nggak sih Iridium Blue ini? Gini sebenarnya, untuk Iridium Blue, untuk Arai resmi tidak mengeluarkan yang flat. Gitu. Jadi flat ini Aftermarket. bisa dibilang aftermarket, tapi hanya paintingnya aja. Visornya original dari Arai, Ah, tapi Coating coating iridiumnya. untuk iridiumnya yang Untuk aftermarket. warnanya yang aftermarket. Nah, gitu. jadi orang jadi wah ini kreatif juga berarti ya. Dia beli helm dia beli flat Visor buzzer, visor ya. flat terus dia yang buat sendiri gitu. Ya, di coating Nah, lagi. itu di coatingnya di mana? Ada di Indonesia. Di Indonesia nggak ada. Nggak Oh, nggak ada ya? Ada. Berarti itu Mas Pur. Itu boleh jadi lahan bisnis bro. Bisa jadi. Iyalah, kita cari caranya coatingnya gimana, alatnya apa Iya. aja, kenapa orang bisa kita nggak bisa bro? Dan itu dari Indonesia. Iya. Dan ini yang pertama bikin Nah. sedunia dan Indonesia Iridium Flat ini di kita. Iya. Pertamanya, akhirnya ada orang yang ngikutin. Iya. Ada, maksudnya beberapa yang udah, oh bagus juga ya, akhirnya ngikutin. Ini yang pertama bikin kita dan saya sama teman saya di Bang Wayu. Oh dulu ini, Awalnya yang pencetusnya, pernah buat? pencetusnya, oh pernah buat? Iya, benar. iya kita pencetusnya. Pencetus pertama kali sedunia ini, pencetus pertama kali untuk Visor flat iridium. flat. Pencetusnya. Oh, kenapa nggak dilanjutin bro? Kalau butuh modal temen gua bro. itu bisa buat jadi bisnis bro ternyata bro. Karena gua ingat kalau saya cari di Tokopedia susah banget loh bro. Iya. Dapat iridium flat susahnya minta ampun dan harganya udah setengah hati. Iya, benar, sekali. Ada lah yang jualnya second tapi 2 juta. Iya. Ada lah yang jualnya baru cuma 1,5. Iya kan? Iya, betul. Karena emang ya susah kalau kita mau harga itu nggak ya
nomor 1, 2, 3, 4, 5, 6 lah. Ya, karena gini Om, sampai saat ini saya cari info memang beberapa untuk pembuatan visor iridium ada di Indonesia, tapi tidak bisa untuk visor array. Karena bahan visor array beda nih dengan visor-visor lain yang beredar di lokalan. Jadi nggak semua mesin coating iridium itu bisa untuk mengcoating visor array. Oh, Jadi seperti itu. iya, jadi di Indonesia belum ada yang bisa untuk Iya. coating array. Ya, awalnya pernah Mas ini cuma belum tahu ketahanannya. Itu nggak di sini juga bikinnya Om. Itu saya nggak di sini juga, bikin di luar juga. Bikin di bener luar juga. pantesan aja. Itu bikinnya saya di luar juga, nggak di Indonesia. Gue pikir bikinnya udah di Indonesia. Oh, Ya. bikin di luar, pesan. Saya Pfizer-nya saya coba, saya pesan, akhirnya bisa. Jadilah pencetus waktu itu di Indonesia Oh. pertama kali. Om pesannya di mana? Ada di negara sebelah. Ada lah ya. Bro, nggak mau diomongin bro. Nanti ngomongin. Nanti Ini kita di tengah ya. Nanti kita langsung aja Om. Iya. Jangan sampai tempat pembeliannya kita harus sebarluaskan bro ke media bro. Yang ada semua orang tahu bisa pesan sendiri. Kita nggak dapat jadinya. Aduh. Akhirnya diproduksi lah, ada beberapa orang yang produksi. Ya, Awalnya Om pesan berapa banyak? saya awalnya cuma bikin malah 1 biji untuk sampel. Nah. Saya bikin 1 biji sama sampel, buat sampel, habis itu Bang WU lihat, wah oke nih, Iya. coba kita bikin 20 biji. 20 biji, habis, akhirnya baru tuh dari situ orang lihat, oh ternyata visor iridium flat itu bagus ya. Karena kenapa visor itu dia bisa lebih enak kita jualnya, nggak seperti helm Om. Helm itu ada L, M, Iya, XL. ini all size. Visor kan semua all size ya? Iya, benar. Ya, all size benar. Itu bro, lahan bisnis itu bro. Nanti kita aja orang aris sekalian. Flatnya baru kita kirim ke sana suruh buatin bro. Oke bro, setelah segmen ini bro kita buat bisnis sekalian. Aduh, itu enaknya banyak temen. Karena ada aja nanti rezeki yang bisa kita buat. Tapi ngomong berapa harganya jadinya Om? Untuk harga, sebenarnya saya nggak mau jual Om. Ini yang susah bro. Mimpi lagi. Masa nggak mimpi lagi Om? Udah tidur nih. Tapi kalau ada tawaran yang menarik, mungkin goyang. Oh, mungkin gue ya. Jadi untuk masalah harga itu kita nggak bisa omongin karena terlalu sensitif buat teman-teman. Nanti ujung-ujungnya ada yang bilang sombong lah, ada yang bilang pamer lah, ada yang bilang digoreng lah. Ribet bro. Karena ya tapi mau nggak mau intinya selama kita nggak nginjak kepala orang untuk naik, ya udahlah, kita nggak pernah nyenggol kiri kanan. Jadi untuk memastikan harganya bro gampang, gue bawa solusinya bro masalah harga. Di tas gue ini ada solusi banget bro. Nah, nih. Wah, nih Jadi- udah luluh nih kalau kena gini. Pantas rumah makan bobonnya nggak ada di bawah. Jadi karena ini pakai perusahaan anak gue Om, ini pasti ketahuan istri. Tapi mau nggak mau karena gue pengen banget helm ini, karena nggak ada titik temu masalah harga, mau nggak mau bro. Kita pakai cek BCA. Saya akan bayar helm ini pakai cek kosong bro. Nanti Om Fahri sama Om Ari yang diskusi masalah harganya berapa. Yang intinya kita udah deal dan alhamdulillah gue akan beli helm ini. Siap. Siap. Oke. Oke. Oh iya, ada satu lagi informasi tambahan. Buat teman-teman, jangan takut lagi sekarang beli helm Array SNI. Karena dulu memang harga SNI sama non SNI, mungkin SNI dulu lebih mahal ya. Iya, dulu Ya, memang. dulu lebih mahal. Nah, Kalau sekarang enggak. itu dia. Itu sebenarnya knowledge yang harus diketahui sama teman-teman riders yang lain. Karena selama ini saya pun pribadi nggak tahu kalau ternyata helm Array itu yang SNI itu udah harganya sama dengan non SNI. Dulu itu saya pikirnya SNI itu pasti mahal, karena kan saya mikirnya gini, kalau kita impor, dia juga impor, masuk ke sini dia SNI dulu, keluar kos lagi. Kalau gue impor sendiri nggak keluar kos SNI. Nah ternyata pada saat saya lihat bisnis alat-alat motor, ternyata Array sendiri distributor resmi ini dikasih harga khusus oleh Array Jepang untuk impornya, untuk buat SNI-nya. Jadi harganya bisa setara kan di Indonesia. Iya, benar. Makanya itu pengetahuan buat teman-teman. Jangan lupa beli helm Array SNI. Dan ada 2 kelebihannya. Yang pertama, apa? Cuci gratis seumur pemakaian helm. Wow, jadi SNI bisa cuci gratis seumur pemakaian helm. Iya. Yang kedua, Ada free fitting. Jadi dalam arti kalau misalkan kepalanya size L cuman masih ada agak longgar atau nggak enak di kanan di kiri, itu kita free fitting di area Indonesia. nah Array Indonesia. Array Indonesia itu yang biasa dikenal dengan Prime Gears. Prime Gears. Ya. Jadi buat teman-teman yang beli helm Array, jangan lupa dicek SNI.
Nah, karena dapat dua kelebihan itu. Bayangin kalau kita udah free cuci, jadi cucinya itu nggak terbatas kan maksudnya? Ya Bebas, tinggal nunggu aja kan. Iya. Nunggu kalau sama mama lagi antri ya mau nggak mau. Iya. Harus antri. Sama ada satu lagi ya Syom sebenarnya. Iya. Diskon 10% untuk pergantian spare part di tempat. Wah. Dalam arti gini ya, bukan kita datang terus beli dibawa pulang. Jadi misalkan Iya, ada kalau kerusakan visor kah atau diffuser atau apa yang rusak, bawa ke Arai. Sekarang kita ada dua technical pro shop, ada di Iya. Bandung dan di Jakarta. Iya. Nah, itu bawa ke sana pergantian spare part diskon 10%. Heeh. Untuk di situ ya, tidak bisa dibawa pulang. Gitu. Untuk di Jakarta di PM Gears, untuk di Bandung ini kan banyak yang belum tahu Di Bandung itu ada di Seimos, Arai Technical Pro Shop Bandung. Oh ada ya? Ada. Nah nanti kita lampirkan alamatnya di deskripsi sama alamatnya Frame Gears, dan jangan lupa juga bro, beli helmnya di Helmet Risa bro, ini yang punya bro. Si penjual helm kucing bro dulu bro. Oh, kenapa dia penjual helm kucing? Aduh bener-bener. Ternyata kita udah bisa deal lagi. Jadi untuk deal harganya kita tinggal pakai cek BCA. Gue bawa ceknya baru gue buka. Belum pernah gue pakai, belum pernah pakai. Ini masih halaman 1 ini. Masih baru? Iya, orang cek perusahaan anak gue nih. Gue bawa bro, karena kalau cek perusahaan gue, istri gue udah pegang duluan. Kalau ini kan belum dipegang sama istri, jadi gue tinggal tanda tangan. Kita akan kasih harganya secara tertutup. Karena gue tinggal tanda tangan, beliau-beliau inilah yang isi. Terima kasih banyak Om Fari. Thank you, Om Udah Wahyu. membiarkan saya memiliki helm yang keren ini bro. Siap dirawat, Om. Oke, Mas Fari, nggak usah lama dulu lah, malas gue bro. Sama Om Fari aja, sama Om Fari. Thank you. Dan terima kasih banyak Om Pur udah mau datang. Kita akan lanjut di next vlog. Kita akan tahu caranya merawat helm. Kita atur waktunya lagi, kita berbagi. Mas Bro, kita mau makan apa Mas Bro di sini? Oh tenang bro, hari ini gue bawa duit cash, gue bawa Gojek gue penuh. Jadi gue yang traktir semuanya makan. Terima kasih banyak udah nonton. Jangan lupa di like, di komen, dan di subscribe. Salam dari Wahyu Kandaco. Gas.